Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Pina Alpina Villa dari Prodi PAI kelas PAI 4B. Nah, saya akan menjelaskan materi mata kuliah strategi pembelajaran dengan judul media pembelajaran. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran, fungsi media, dan manfaat media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan prinsip pemilihan media serta contoh penggunaan dalam media pembelajaran. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini merupakan satu konsep penting dalam proses belajar mengajar. Secara sederhana, media pembelajaran ini dipahami sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik agar proses belajar itu menjadi lebih menarik, efektif, dan mudah dipahami. Nah, media ini tidak hanya berupa alat yang digunakan dalam kelas, tetapi media pembelajaran ini dapat berupa gambar, buku, video, audio, komputer, internet, dan lain sebagainya, maupun lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik itu memahami materinya itu. Contohnya, ketika seorang guru itu menjelaskan tentang tata cara wudhu melalui penjelasan lisan, mungkin sebagian peserta didik itu akan mudah memahaminya. Namun apabila guru itu menggunakan video atau gambar atau langkah-langkah wudhu, peserta didik itu akan lebih mudah melihat dan memahaminya bagaimana sih tata cara wudhu yang benar itu. Nah, jadi media pembelajaran ini berfungsi sebagai perantara antara guru, materi, dan peserta didik gitu. Nah, untuk yang kedua ini ada fungsi media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini memiliki beberapa fungsi penting ya. Yang pertama itu sebagai alat untuk memperjelas penyampaian materi. Nah, jadi materi yang sulit dijelaskan atau abstrak secara lisan itu dapat lebih mudah bisa apabila dipahami disampaikan menggunakan gambar, terus video, diagram, atau alat peraga gitu. Nah, yang kedua ini meningkatkan perhatian dan minat belajar peserta didik. Nah, jadi pembelajaran itu yang hanya menggunakan metode ceramah dalam waktu lama dapat membuat peserta didik itu mudah lelah atau tunduhlah kalau di dalam kelas itu atau cepat merasa bosan. Nah, dengan menggunakan alat media yang menarik, pasti peserta didik itu menjadi lebih fokus dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga ini ada membantu meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, jadi media itu dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret atau lebih terkesan lah gitu. Nah, jadi peserta didik ini tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat, mengamati, dan mempraktekkan materi yang sedang dipelajari gitu. Nah, untuk yang keempat ini ada membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu pengalaman. Misalnya, guru ini ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam. Nah, tidak mungkin kan membawa peserta didik itu secara langsung ke semua tempat bersejarah di Indonesia. Nah, oleh karena itu, guru itu dapat menggunakan video, gambar, peta, atau dokumentasi yang memberikan gambaran tentang sejarah itu kepada peserta didik gitu. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini ada manfaat media pembelajaran.
Nah, jadi penggunaan media pembelajaran ini memberikan banyak manfaat bagi guru maupun peserta didik. Nah, jadi bagi guru itu, media ini dapat membantu menyampaikan materi dengan lebih sistematis dan menarik. Nah, jadi guru ini dapat memilih media yang sesuai dengan karakteristik materi yang dibutuhkan peserta didik gitu. Nah, sedangkan bagi peserta didik ini, media ini dapat membantu mereka itu memahami materi yang sulit itu menjadi mudah, atau yang tidak dapat dipahami atau abstrak bisa dipahami dengan media gitu. Nah, media juga dapat membuat proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik itu lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berpusat kepada guru, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menyimpulkan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang keempat itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa jenisnya. Yang pertama ini ada media visual. Nah, jadi media visual ini ialah media yang dapat dilihat oleh peserta didik. Contohnya seperti gambar, poster, peta, diagram, grafik, dan papan tulis. Nah, misalnya dalam pembelajaran PAI tentang rukun Islam. Nah, guru ini dapat menggunakan poster yang berisi 5 rukun Islam sehingga peserta didik itu dapat lebih mudah untuk mengingatnya. Ketika ada gambar yang dilihat, pasti akan lebih mudah untuk mengingat pelajaran tersebut. Nah, untuk yang kedua ini ada media audio. Nah, jadi media audio ini merupakan media yang dapat didengar. Contohnya seperti rekaman suara, radio, atau audio pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, guru itu dapat menggunakan rekaman murotal untuk membantu peserta didik itu mempelajari bacaan dan pelafalan ayat yang benar gitu. Untuk yang ketiga ada media audiovisual. Nah, jadi media audiovisual ini menggabungkan unsur suara dengan unsur gambar. Contohnya video pembelajaran, video edukasi, dan animasi. Nah, media audiovisual ini sangat menarik ya, karena peserta didik ini dapat langsung melihat dan mendengarkan materi. Nah, yang keempat ada media berbasis teknologi. Nah, saat ini kan perkembangan teknologi ini memberikan banyak pilihan tentang media pembelajaran. Guru ini dapat menggunakan laptop, LCD, atau proyektor, smartphone, atau internet. Nah, atau aplikasi pembelajaran lainnya. Nah, jadi penggunaan teknologi ini tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi peserta didik. Gitu. Nah, untuk yang pembahasannya selanjutnya tentang prinsip memilih media pembelajaran. Nah, jadi dalam memilih media pembelajaran ini, guru itu tidak hanya memilih pembelajaran media karena alatnya itu tertarik. Nah, tapi media yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jangan ini mah kebutuhan siswa apa, digunakan media pembelajarannya apa gitu. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ya. Yang pertama ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi media yang digunakan itu harus membantu peserta didik itu untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Yang kedua ada sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, jadi tidak semua materi itu cocok untuk menggunakan media yang sama. Jadi materi praktek itu mungkin lebih efektif jika menggunakan video atau alat peraga. Sedangkan materi yang membutuhkan perhitungan dapat menggunakan papan tulis atau media interaktif. Tuh.
Terus yang ketiga ini ada sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi guru itu harus mempertimbangkan usia, kemampuan, kebutuhan, dan tingkat pemahaman peserta didik. Kan pemahaman peserta didik itu berbeda-beda ya. Ada yang mudah ketika memahami pelajaran dan ada juga yang mungkin terlalu sulit gitu. Kan berbeda-beda setiap orangnya itu. Yang keempat ini mudah digunakan dan tersedia. Jadi media yang baik ini harus mahal atau menggunakan teknologi yang canggih. Jadi media yang sederhana ini justru harus tepat sasaran secara efektif gitu. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu tentang contoh penggunaan media pembelajaran. Sebagai contoh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dengan materi tata cara sholat. Nah, guru ini dapat menggunakan beberapa media. Pada tahap awal, guru dapat menggunakan gambar atau poster mengenai gerakan sholat. Nah, kemudian guru ini dapat menampilkan tata cara sholat yang benar, gitu. Nah, setelah peserta didik mengamati video, guru itu dapat mengajak peserta didik itu untuk berdiskusi mengenai gerakan dalam bacaan sholat gitu. Nah, selanjutnya itu peserta didik itu dapat melakukan praktiknya itu secara langsung. Dalam contoh tersebut, ketika media tidak hanya digunakan untuk membuat pelajaran yang menjadi menarik, tetapi juga membantu peserta didik ini dari tahap melihat, memahami, sampai mempraktikkan materi gitu. Nah, contoh lainnya dalam pembelajaran anak usia dini, guru itu dapat menggunakan media berupa gambar, huruf atau puzzle benda konkret, lagu. Nah, dengan demikian kan anak itu dapat belajarnya itu melalui kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nah, mungkin segitu ya. Untuk kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi sehingga proses pembelajaran itu menjadi mudah dipahami oleh peserta didik gitu. Nah, media juga memiliki fungsi yang tadi sudah dijelaskan, memperjelas materi, meningkatkan minat belajar siswa, terus membantu pemahaman, serta mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, demikiannya penjelasan yang dapat saya jelaskan dari materi media pembelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.